Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Dwi Epti Hidayati SEMM, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Jimmy dari kelompok 1 yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus memandu jalannya presentasi kelompok kami dalam mata kuliah Keuangan Digital. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas akhir kami, yaitu pembuatan sebuah aplikasi keuangan digital yang kami beri nama Nabungin. Aplikasi ini kami rancang sebagai solusi pengelolaan kebutuhan keuangan pribadi yang praktis, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan generasi saat ini serba digital. Nggak hanya kebutuhan pribadi, tetapi kebutuhan masyarakat pun bisa. Berikut adalah susunan presentasi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Yang pertama oleh Nida Nur Adianti yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan keuangan pribadi, solusi yang ditawarkan, dan target penggunaan dari aplikasi Nabungin. Kemudian ada Anissa Natha Azhari yang akan menjelaskan dengan pemaparan fitur utama aplikasi serta menampilkan tampilan antarmuka atau dashboard dan fitur tabungan pribadi. Kemudian ada Siti Sarah akan mempresentasikan fitur tabungan kelompok, tampilan laporan keuangan pengguna, serta menjelaskan potensi pengembangan aplikasi ke depan dan strategi monetisasi aplikasi. Kemudian saya sendiri, Jimmy, akan menayangkan video rancangan aplikasi berbasis web yang telah kami kembangkan, kemudian menutup presentasi dengan penyampaian kesimpulan dan refleksi dari proses perancangan aplikasi ini. Langsung saja, mari kita mulai presentasi hari ini dengan pemaparan dari rekan kami, Nida Nur Adianti, dilanjut oleh Anissa Natha Azhari, dan dilanjut juga oleh Siti Sarah. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Menabung adalah salah satu kebiasaan finansial yang penting, terutama bagi mahasiswa dan generasi muda yang mulai belajar mengelola keuangan sendiri. Namun, pada kenyataannya, banyak orang mengalami kendala dan konsisten menabung karena kurangnya motivasi, kurangnya pengawasan, serta minimnya sistem yang mendukung kebiasaan baik ini. Di sisi lain, aktivitas menabung akan terasa lebih ringan dan menyenangkan apabila dilakukan secara kolektif bersama teman-teman atau komunitas. Sayangnya, saat ini belum tersedia aplikasi khusus yang dirancang untuk menabung bersama dengan fitur yang ramah pengguna dan terfokus pada kelompok kecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi Nabungin. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami merancang Nabungin, sebuah aplikasi keuangan digital yang memfasilitasi pengguna untuk yang pertama, itu ada menabung secara kolektif dalam bentuk grup. Yang kedua, menentukan target menabung sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang ketiga, memantau progres secara transparansi. Aplikasi ini dirancang sederhana, ringan, dan mudah digunakan oleh mahasiswa, komunitas, dan kelompok keluarga kecil. Baik, selanjutnya yaitu target pengguna. Siapa sih target pengguna dari Nabungin ini? Yang pertama ada mahasiswa yang ingin menabung bareng untuk keperluan liburan, beli gadget, atau event kelas. Yang kedua, keluarga kecil yang ingin menabung bersama untuk biaya sekolah anak, mudik, atau renovasi rumah. Yang ketiga, ada teman-teman dekat yang ingin mengumpulkan dana bareng untuk hadiah, trip bareng, atau acara komunitas. Yang keempat, karyawan pemula yang ingin belajar menabung rutin. Fitur utama Nabungin. Yang pertama itu ada tabungan pribadi untuk mencatat dan mengelola tabungan milik sendiri lengkap dengan jumlah dan tanggalnya. Kedua, ada tabungan kelompok. Untuk mencatat tabungan bersama cocok digunakan oleh komunitas atau kelompok kecil. Yang ketiga, ada laporan keuangan. Menampilkan rekap data
tabungan pribadi dan kelompok dalam bentuk laporan keuangan. Terdapat juga tombol logout dan desain yang ceria dengan emoji, cocok untuk pengguna muda. Lalu ada tampilan dashboard tabungin. Yang pertama itu ada tabungan pribadi, kedua ada tabungan kelompok, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada tampilan tabungan pribadi, yaitu ada nama Anda, tanggal nabung, jumlah tabungan, jumlah pengeluaran, hingga saldo akhir. Seperti dari PowerPoint tersebut bisa dilihat, yaitu tabungan pribadi itu ada tanggalnya. Misalkan tahun 2025 bulan 6 tanggal 24, nama Sarah, tabungannya tuh 500, pengeluarannya 0, saldo tetap masih 500. Lalu ada masih tanggal yang sama dengan nama Sarah, tabungannya 0, pengeluarannya 150. Jadi saldo akhirnya tuh 350. Lalu di sini selanjutnya ada tampilan dari tabungan kelompok. Yang pertama yang teman-teman bisa lihat di sini ada namanya tabungan kelompok. Terus ada nama anggotanya, misalnya Sarah, Nida, Anissa, sama Jimmy. Nanti masukin tanggalnya. Terus ada jumlah tabungannya, kita mau menabung berapa nih. Misalnya Sarah nabung 500.000, pengeluarannya 50.000. Nanti saldonya jadi 450.000. Nah, nanti di bagian bawah situ ada total saldo akhirnya. Jadi total dari saldo akhir dari tabungan kelompok ini. Lalu selanjutnya ada tampilan laporan keuangan. Yang pertama di sini ada judul sama ikonnya. Terus ada tabel laporan tabungan pribadi. Jadi dipisah tabungan pribadi sama tabungan kelompok itu dipisah tabelnya, jadi masing-masing gitu. Lalu selanjutnya ada potensi pengembangan dan strategi monetisasi dari web nabungin. Untuk rencana jangka panjangnya, transformasinya menjadi aplikasi mobile, mau Android ataupun iOS. Lalu untuk multi akun dan login autentikasi. Lalu ada notifikasi otomatisnya. Nanti ada target dan goal menabung, ada grafik dan analisis keuangan juga. Terus ada tabungan keluarga maupun kelompok besar itu. Lalu selanjutnya di sini strategi monetisasinya. Yang pertama di sini premium model, lalu iklan non-invasif, marketplace finansial, fitur top up, dan juga dompet digital. Nanti ada cetak struk atau ekspor laporan. Kemudian adalah rancangan aplikasi berupa web. Sebelumnya mohon maaf, dari kami mengembangkan web yang dibuat khusus untuk kebutuhan pribadi ataupun kelompok, di mana kita bisa tahu pengeluaran dan pemasukan dari jumlah-jumlah yang memungkinkan untuk kita masukkan. Dan selain itu juga kami menyesuaikan fitur-fitur yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Anissa dan juga Sarah, dengan latar belakang yang sebelumnya dijelaskan juga oleh Nida. Berikut untuk videonya, silahkan disimak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan presentasi, aplikasi Nabungin hadir sebagai solusi inovatif untuk membantu generasi muda, khususnya mahasiswa dan komunitas kecil, dalam membentuk kebiasaan menabung yang konsisten, kolaboratif, dan menyenangkan. Dengan fitur-fitur seperti grup tabungan, reminder otomatis,
progress tracker, dan sistem gamifikasi. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan penggunaan dalam mengelola keuangan, tetapi juga membangun motivasi secara kolektif. Melalui pengembangan aplikasi Nabungin, kami berharap dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara praktis dan aplikatif, serta membuka peluang digitalisasi keuangan mikro berbasis komunitas. Transformasi Nabungin ke aplikasi bisa meningkatkan user retention, menjangkau pasar luas, pelajar, keluarga, komunitas, dan membuka banyak peluang penghasil pasif melalui fitur premium kerjasama keuangan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya atas penyampaian materi yang luar biasa, dan juga kepada ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Pada hari ini kami telah mempresentasikan aplikasi keuangan digital yaitu Nabungin yang dirancang untuk menjadi solusi praktis dalam mengelola keuangan pribadi atau kelompok. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga sebagai langkah nyata mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi berbasis literasi keuangan. Kami berharap aplikasi ini membantu penggunaan dalam membentuk kebiasaan keuangan yang sehat dan terencana. Literasi keuangan digital bukan hanya penting, tetapi juga mendesak di tengah perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin terhubung dengan teknologi. Melalui presentasi ini, kami belajar banyak mengenai proses pengembangan aplikasi, kerja tim, riset kebutuhan pengguna, serta penting inovasi dan strategi berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan digital. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu jalannya presentasi ini terdapat kekurangan atau kekeliruan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Berikut juga kami lampirkan penilaian sejawat berdasarkan apa yang kami buat. If the sun refused to shine